Ta'ala kembali memberikan kesehatan, kesempatan kepada kita bersama untuk sama-sama duduk di dalam masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ingin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan betul-betul berubudiyah kepadanya. Sehingga kita ingin selalu menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena memang hakikat syukur yang sesungguhnya adalah beribadah dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dilakukan dengan tiga cara. Yang pertama, bersyukur kepada Allah dengan mengakui semua nikmat yang ada bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak ada apa-apanya, sehingga di antara salah satu kalimat yang itu merupakan di antara kunuzul jannah, yaitu perhiasan yang ada di dalam surga, adalah kalimat la haula wala quwwata illa billah. Tiada daya dan upaya kecuali milik Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila seseorang semakin mengucapkan kalimat ini, maka ketahuilah itu adalah kanzun min kunuzil jannah. Itu merupakan di antara intan berlian yang ada di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Mengapa demikian? Karena dengan seorang hamba mengucapkan kalimat ini, berarti mereka semuanya menyerahkan dirinya kepada Allah. Mereka merasa tidak ada apa-apanya, dan salah satunya nikmat yang ada pada diri kita, tidak ada kekuatan kita di dalamnya, semuanya bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ini merupakan di antara bentuk kita bersyukur. Yang pertama, menyerahkan semua nikmat yang ada pada diri kita kepada Allah, menyandarkan kepada Allah bahwa semua yang kita miliki semuanya berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, di antara bentuk kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dengan lisan. Yang pertama dengan hati, yang kedua dengan lisan, yaitu senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dua orang hamba yang selalu diabadikan dalam Al-Qur'an, yaitu Nabi Daud dan Nabi Sulaiman. Dan di antara ucapan yang selalu mereka ucapkan, karena Allah berikan kepada mereka nikmat yang amat luar biasa, dan mereka selalu mengucapkan waqala alhamdulillah. Mereka selalu mengucapkan alhamdulillah, sebuah kalimat yang itu merupakan pujian untuk Allah Subhanahu wa taala terhadap segala yang apa Allah berikan kepada kita bersama. Kemudian yang ketiga, di antara bentuk kita bersyukur kepada Allah adalah dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah rasa syukur yang harus kita perhatikan. Yang pertama, insyaallah mudah bagi kita melakukannya. Yang kedua, juga tidak terlalu berat. Namun yang ketiga, itulah yang paling berat, bersyukur dengan beribadah. Semua kita bisa mengucapkan alhamdulillah, semua kita bisa menyandarkan nikmat ini kepada Allah. Tapi di antara bentuk syukur yang sesungguhnya adalah mereka yang memanfaatkan waktunya untuk beribadah. Beribadah itulah bentuk syukur yang sesungguhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah senantiasa memberikan kemudahan kepada kita untuk selalu beribadah kepadanya. Kemudian salawat beriringkan salam semoga senantiasa tercurahkan buat junjungan alam Nabi kita yang mulia, uswah dan qudwah kita bersama, Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana di antara kewajiban yang selalu kita saling mengingatkan adalah mengucapkan salam dan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semakin banyak kita mengucapkan salam dan salawat kepada Nabi, maka tentu jarak kita dengan Nabi semakin dekat pula. Sehingga dengan itu pula lah Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menyebutkan, inna awlan nasi bi yaumal qiyamah aktsaruhum alayya salata. Orang yang paling pantas terhadap diriku di hari kiamat adalah mereka yang paling banyak mengucapkan salawat. Apa makna paling pantas terhadap Nabi? Bisa jadi semuanya. Paling pantas mendapatkan syafaat dari Nabi, paling pantas dimudahkan urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat sana, paling pantas dimudahkan masuk ke dalam surga. Karena kita sebelumnya telah menyebutkan bahwa surga itu ikhwatul Islam, ketika penduduknya sampai di depan surga tidak langsung dibukakan pintunya oleh Allah. Dan itu berbeza dengan pintu neraka. Kalau penduduk neraka digiring ke neraka, maka dikala mereka sampai di depannya langsung terbuka dan mereka langsung dicampakkan ke dalamnya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wasiqal ladzina kafaru ila jahannam zumara hatta idza ja'uha futihat abwabuha. Ketika penduduk neraka digiring, kemudian mereka sampai, langsung mereka diceburkan ke dalam api neraka, selesai habis urusan. Tapi berbeza dengan penduduk surga. Allah menyebutkan di ayat berikutnya, wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara hatta idza ja'uha wa futihat. Ada kalimat wawnya. Ketika penduduk surga, orang-orang yang bertakwa digiring
sampai di surga dan dibukakan, tidak langsung dibukakan. Mengapa demikian? Karena untuk membuka pintu surga jalannya adalah Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam juga pernah menyebutkan ikhwatul Islam. Nabi pernah menyebutkan di dalam hadis yang itu merupakan ancaman dan kecaman bagi kita bersama. Man nasiya salata alayya, barang siapa yang lupa mengucapkan salam atau salawat kepada Nabi. Karena orang yang lupa mengucapkan salam dan salawat kepada Nabi, bisa jadi mereka melupakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan orang yang paling kita cintai di dunia adalah Muhammad bin Abdullah. Dan orang yang paling kita cintai tidak mungkin kita lupakan, sedetik pun kita tidak mungkin melupakannya. Ibarat kita melaksanakan perjalanan jauh, kita melaksanakan ibadah haji, kita melaksanakan ibadah umrah, kita datang dari tanah nan jauh, kita tinggalkan keluarga, kita tinggalkan anak-anak. Walaupun mereka berpisah dengan kita, jaraknya begitu jauh, kita tidak sama dengan mereka, tapi setiap hari pemikiran kita sampai dan bersama mereka. Misalnya kita meninggalkan anak-anak kita, namun kita tidak pernah melupakan mereka. Ada sebagian kita yang melaksanakan ibadah yang mulia meninggalkan keluarganya, tapi mereka tidak pernah meninggalkan keluarganya. Mereka meninggalkan orang tuanya, tapi mereka tidak pernah melupakan orang tuanya. Mengapa? Karena orang-orang tersebut adalah orang-orang yang mereka cintai. Orang yang dicintai tidak mungkin dilupakan. Dan orang yang paling kita cintai yang pertama di dunia adalah Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga tidak mungkin kita melupakan Nabi. Makanya Nabi mengatakan, man nasiya salata alayya, barang siapa yang lupa mengucapkan selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kelupaan kepada Nabi itu sesuatu yang tidak wajar bagi seorang muslim, sehingga kecamannya dan ancamannya khati'at tariqal jannah, bisa jadi mereka salah melangkah menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Karena memang tadi kita menyebutkan tidaklah kita masuk surga wa futihat, dan dibukakan. Untuk siapa pertama kali dibukakan? Untuk Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana yang disebutkan oleh penjaga surga itu, bika umirtu, untuk mula aku diperintahkan. Artinya Allah memberikan ultimatum kepada penjaga surga, tidak boleh dibuka pintunya kecuali yang pertama untuk seorang hamba yang bernama Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ikatan selawat dengan akhirat itu bukan perkara main-main, ikhwatul Islam. Maka wajarlah Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, inna awlan nasi bi yaumil qiyamah, mereka yang paling pantas terhadap diriku di hari kiamat, aktsaruhum alayya salata, mereka yang paling banyak mengucapkan salawat kepadaku. Maka hendaklah kita termasuk orang-orang yang sering mengucapkan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali baitihi wa ala azwajihi wa dhurriyyatihi kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala azwajihi wa dhurriyyatihi kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, para tamu Allah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala kembali memberikan kemudahan kepada kita bersama berkumpul di tempat yang paling mulia, di dalam Masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan tujuan yang mulia pula, yaitu ingin mendengarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala ataupun hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena di antara kewajiban kita bersama ikhwatul Islam, ketika kita berada di tanah haram, maka tentu keadaan kita harus berbeza dengan kita berada di tanah halal. Itu merupakan di antara poin penting yang harus kita tanamkan baik-baik. Sekarang kita berada di tanah haram dan bukan berada di tanah halal. Dan tanah haram di antara salah satu maknanya kenapa disebut dengan haram, karena harus kita hargai, harus kita hormati, harus kita junjung tinggi. Tidak boleh perlakuan kita, keadaan kita sama dengan dikala kita berada di tanah halal. Karena tanah itu ada dua, ada tanah halal, ada tanah haram. Makkah adalah tanah haram, Madinah adalah tanah haram. Sehingga ikhwatul Islam, ketika kita berada di tanah haram, maka tentu kita tidak akan sama dikala kita berada di tanah halal. Dikala kita berada di tanah haram, kita ingin meningkatkan kualitas ibadah. Karena tentunya yang harus kita ingin ketahui atau yang harus kita ketahui, ibadah apapun yang kita lakukan di tanah haram, nilainya tidak akan sama dengan kita beribadah di tanah halal. Apa maknanya? Berarti di antara kewajiban yang itu merupakan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala dikala kita berada di tanah haram, dan salah satunya adalah dikala kita berada di kota Madinah, adalah bagaimana memaksimalkan waktu untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala.
dan itu tidak bisa kita lakukan kecuali bermohon pertolongan kepada Allah, karena tidak ada seorang hamba yang bisa melakukan kebaikan kecuali karena Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di antara salah satu doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini merupakan di antara doa yang dianjurkan bagi kita selalu membacanya. Allahumma inna nas'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat. Doanya panjang ikhwatul Islam, tapi kalau seandainya kita ambil bagian depannya, maka di antara salah satu yang dianjurkan bagi kita mengucapkannya, ya Allah, sesungguhnya kami meminta kepadamu, bantu kami untuk melakukan kebaikan. Sebagaimana tadi yang telah kita sebutkan, kita tidak bisa salat kecuali karena Allah Subhanahu wa taala. Allah yang memudahkan langkah kaki kita untuk beribadah. Kita tidak akan bisa membaca Al-Quran. Makanya kita lihat Al-Quran di Masjid Nabawi sangat banyak sekali. Tapi siapa di antara kaum muslimin yang berani bisa membuka Al-Quran dan membacanya? Sedikit. Kecuali kalau karena karunia dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga ikhwatul Islam di Masjid Nabawi ini atau di kota Madinah, waktu kita amat banyak. Tapi siapa di antara kita yang bisa memakmurkan waktunya di dalam masjid? Karena Masjid Nabawi bukan hanya dilakukan dan dijadikan untuk salat 5 waktu saja, enggak. Masjid Nabawi untuk baca Quran, Masjid Nabawi untuk berdoa, bermunajat, curhat kepada Allah Azza wa Jalla. Banyak ibadah yang bisa kita lakukan di dalam Masjid Nabawi. Kalau seandainya kita hanya mencukupkan dengan salat 5 waktu, maka rugi kita tentunya. Terlalu sia-sia waktu kita dikala kita berada di kota Madinah. Karena dikala kita berada di kota Madinah, tujuan pertama dan utama adalah Masjid Nabawi, masjid yang pondasinya iman dan takwa kepada Allah Azza wa Jalla. Sehingga kita tidak akan bisa melakukan itu semua kecuali karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dan bagaimana supaya pertolongan itu datang? Maka di antara salah satu caranya doa yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad bin Abdullah, Allahumma inna nas'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat. Ya Allah, sesungguhnya kami bermohon kepadamu, bantu kami untuk melakukan kebaikan, sebagaimana kami juga bermohon kepadamu, bantu kami untuk meninggalkan kemungkaran. Karena kita tahu ikhwatul Islam, jiwa kita ini lebih condong kepada kemungkaran. Innan nafsa la'ammaratun bisu'. Kita tahu itu semua. Jiwa kita ini lebih condong kepada keburukan. Jadi bagaimana caranya? Caranya tidak lain tidak bukan adalah dengan berdoa. Dan salah satu doanya banyak sekali ikhwatul Islam. Ada doa yang lain yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini adalah hadis ketika ada salah seorang sahabat yang masuk ke dalam agama Islam. Sahabat ini ikhwatul Islam, ketika dia masuk ke dalam agama Islam, dia ditanya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kam ilahan ta'bud?" Wahai sahabatku, dulu ketika kamu berada di dalam kekufuran, berapa ilah yang kamu sembah? Maka sahabat ini mengatakan, 6 di bumi, 1 di langit. Artinya banyak Tuhannya. Kemudian Nabi SAW kembali bertanya kepada dirinya, kalau seandainya engkau memiliki perkara yang berat, ada masalah, ada musibah, ilah mana yang kamu tuju? Maka sahabat ini mengatakan, ilah yang ada di langit, padahal dia berada di dalam kekufuran. Agar kita tahu, orang-orang musyrikun yang Nabi diutus kepadanya bukan berarti mereka tidak beribadah kepada Allah. Kita harus ingat, orang-orang jahiliyah mereka juga beribadah kepada Allah. Tapi di samping mereka beribadah kepada Allah, mereka juga beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Maka disebut dengan kesyirikan atau musyrikun. Musyrikun itu artinya syarikat. Syarikat itu atau orang-orang musyrikun bukan berarti mereka tidak beribadah kepada Allah. Mereka kenal Allah, mereka beribadah kepada Allah. Apa buktinya? Banyak. Makanya ilah-ilah yang ada di Makkah Al-Mukarramah, nama ilah mereka itu diambil dari nama Allah. Apa nama ilah yang ada di Makkah? Uzza, Manat, atau yang lainnya. Al-Uzza diambil dari kata-kata Aziz. Aziz itu bukankah di antara salah satu nama Allah? Mereka menamakan Tuhannya, berhalanya dengan Uzza, diambil dari kalimat Aziz. Kemudian begitu juga dengan Manat, diambil dari kata-kata Manan. Artinya ikhwatul Islam, jangan kita beranggapan orang-orang musyrikun mereka tidak beribadah kepada Allah. Mereka beribadah kepada Allah. Ingat baik-baik, Nabi diutus kepada kaum musyrikin yang ada di Mekah, bukan berarti mereka tidak kenal dengan Allah. Banyak buktinya mereka kenal dengan Allah. Salah satunya nama Tuhan mereka, nama berhalanya diambil dari nama Allah. Bukankah di antara orang-orang atau di antara para sahabat Nabi yang masuk ke dalam agama Islam,
banyak di antara mereka yang namanya Abdullah. Bahkan lebih daripada 300 orang namanya Abdullah. Kita contohkan misalnya paman Nabi. Paman Nabi yang paling tampan. Siapa namanya paman Nabi yang paling tampan? Abu Lahab. Abu Lahab itu adalah paman Nabi yang paling rupawan. Siapa nama Abu Lahab yang sesungguhnya? Siapa namanya? Abdul Aziz atau Abdul Uzza. Hambanya Al-Uzza atau hambanya Al-Uzza. Al-Uzza itu tadi kita menyebutkan di antara nama Allah Subhanahu wa taala. Mereka kenal dengan Allah Azza wa Jalla. Makanya banyak di antara nama mereka adalah Abdullah. Kita contohkan misalnya. Ini contoh yang paling sederhana. Mertua Nabi sallallahu alaihi wasallam yang paling dekat dengan Nabi. Siapa? Siapa mertua Nabi yang paling dekat dengan Nabi? Abu Bakar As-Siddiq. Siapa nama Abu Bakar As-Siddiq? Siapa yang tahu? Siapa yang tahu angkat tangan? Abdullah bin. Kenapa namanya Abdullah? Ya karena ayah yang memberikan namanya Abdullah. Ayahnya. Baik, Masya Allah, barakallahu fiik. Insya Allah. Salam ayah, Masya Allah. Abu Bakar As-Siddiq namanya adalah Abdullah. Coba bayangkan, Abu Bakar As-Siddiq namanya adalah Abdullah. Artinya sebelum Nabi berdakwah namanya sudah Abdullah. Padahal Islam atau Nabi belum diutus, tapi mereka sudah menamakan anak-anaknya dengan Abdullah. Apa arti Abdullah? Hamba Allah. Padahal mereka adalah orang-orang musyrikun. Artinya ikhwatul Islam, orang-orang musyrikun, mereka kenal dengan Allah Subhanahu wa taala, maka nama Abdullah itu adalah nama yang paling banyak. Bahkan disebutkan ikhwatul Islam, nama sahabat, tentunya sahabat dulu, mereka sebelum Nabi diutus atau di kala Nabi berdakwah, ada di antara mereka yang langsung masuk Islam, ada di antara mereka yang diundur keislamannya. Dan kalau kita kumpulkan lebih daripada 300 namanya Abdullah, Abdullah, Abdullah. Artinya mereka kenal dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara bukti mereka kenal dengan Allah juga di dalam kalimat talbiyah. Talbiyah kita dengan kalimat talbiyah kaum musyrikun sama di awalnya, berbeza di akhirnya. Sama-sama kita mengucapkan, dikala kita mengucapkan labbaik Allahumma labbaik, mereka juga mengucapkan labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Mereka juga mengucapkan kalimat yang sama. Sehingga Nabi SAW mengatakan, kalau seandainya mereka mencukupkan kalimat talbiyah sampai di sini, maka mereka dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Artinya cukup. Tapi mereka tidak mau. Mereka tambah. Kita menambah kalimat talbiyah dengan kalimat apa? Innal hamda wan ni'mata laka wal mulku la syarika lak. Ubudiyah kepada Allah, tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan orang-orang musyrikun mereka menambahnya dengan kalimat illa syarikan huwa la tamlikuhu wa ma malak. Itu saja perbezaannya. Awalnya sama, yaitu labbaik Allahumma labbaik, ya Allah kami menjawab seruanmu. Itu yang kita ucapkan, itu pula yang mereka ucapkan. Labbaik la syarika lak. Coba bayangkan apa yang mereka ucapkan. Ya Allah kami menjawab seruanmu dan tidak ada syirikat bagimu, tidak ada sekutu bagimu. Itu yang kita ucapkan, dan itu pula yang diucapkan oleh orang-orang musyrikun. Sama. Hanya saja di akhirnya mereka mengatakan illa syarikan wala, kecuali syarikat yang itu milikmu, maka disebut dengan musyrikun. Sehingga dari sini dapat kita ambil pelajaran di ikhwatul Islam. Setiap musyrikun maka mereka adalah al-kafirun. Tidak setiap al-kafirun itu adalah al-musyrikun. Bisa dipahami? Bisa dipahami? Siapa yang paham angkat tangan? Sila. Tidak semua orang yang kufar mereka adalah mensyirikatkan Allah. Artinya tidak semua mereka beribadah kepada Allah, karena kekufuran itu banyak macamnya. Baik, kemudian setiap musyrikun itu pasti mereka ingkar kepada siapa yang mengatakan seperti itu? Allah. Betul nih. Apa buktinya? Masya Allah, barakallahu fiik. Bermanfaat ya. Bisa dipahami ikhwatul Islam. Orang-orang musyrikun mereka sudah pasti al-kafirun. Tapi tidak semua al-kafirun mereka musyrikun, karena kekufuran itu banyak. Ada orang yang kufur, mereka tidak beribadah kepada Allah betul-betul karena kekufuran, betul-betul karena keingkaran, mereka tidak kenal Allah. Sedangkan orang-orang musyrikun mereka kenal dengan Allah, tapi mereka mensyirikatkan Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah maknanya ikhwatul Islam. Sehingga sahabat yang tadi masuk ke dalam agama Islam, Nabi bertanya, kam ilahan ta'bud, berapa ilah yang kamu sembah? Dia menjawabnya. Kemudian
Nabi bertanya, kalau kamu betul-betul ada masalah, ilah mana yang kamu sembah? Maka dia mengatakan ilah yang ada di langit. Artinya ilah ada di bumi menurut mereka, ilah juga ada di langit. Nah, ilah yang ada di bumi ini dia tinggalkan dikala mereka ada masalah. Dan itulah yang diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa la in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaqulunna Allah. Kalau kalian bertanya kepada mereka, siapa yang menciptakan langit dan bumi, terkhusus dikala mereka ada masalah dan ada musibah, la yaqulunna Allah. Mereka pasti akan mengatakan Allah yang menciptakannya. Walau demikian, tapi mereka tetap dihitung sebagai orang-orang musyrikun kepada Allah Subhanahu wa taala. Terlepas daripada itu semua ikhwatul Islam, ketika sahabat ini ditanya oleh Nabi dikala dia sudah masuk Islam, apa kata Nabi setelahnya? Wahai sahabatku, maukah aku ajarkan kepadamu sebuah kalimat yang sangat indah? Sebuah kalimat yang hanya 2 kata saja, namun harus dianjurkan bagi kaum muslimin untuk menghafalnya atau mempraktekkannya. Apa kata Rasulullah SAW dikala bertanya, maukah aku ajarkan kepadamu? Maka sahabat ini mengatakan iya. Maka Nabi mengatakan, Allahumma alhimni rushdi wa qini syarra nafsi. Allahumma alhimni rushdi. Ya Allah, ilhamkan kepadaku rushdun. Rushdun itu bagaimana kami selalu berada di dalam ketaatan, kebaikan, beribadah kepadamu. Sebagaimana pembahasan kita tadi, kita tidak akan bisa beribadah kecuali karena pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa qini syarra nafsi. Wa qini artinya jauhkan aku syarra, kejahatan nafsi, dari jiwaku. Karena jiwa kita ini adalah jiwa yang penuh dengan atau yang banyak melakukan kejahatan. Bagaimana kita bisa bermohon atau bisa terlepas darinya? Adalah dengan doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara salah satu doanya, kita sengaja memilih doa ini ikhwatul Islam karena doa ini adalah doa yang terlalu amat singkat tapi padat dengan makna. Allahumma alhimni rushdi wa qini syarra nafsi. Hafal ya? Allahumma alhimni rushdi wa qini syarra nafsi. Allahumma alhimni rushdi wa qini syarra nafsi. Sama dengan yang doa tadi kita ajarkan ikhwatul Islam, Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin. Masih panjang ya, namun doa yang pertama ini agak sedikit panjang dibandingkan dengan doa yang kedua. Karena doa yang pertama ini, Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin wa an taghfira li wa tarhamani wa idza aradta fitnatan fi qaumin fatawaffani ghayra maftun. Allahumma inni as'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wa hubba amalin yuqarribuni ila hubbik. Biasanya kita hafal yang bagian akhir ya, tapi bagian awal yang sesungguhnya adalah kalimat di mana kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah yang kita lakukan di kota Islam agar Allah mudahkan bagi kita melakukan ketaatan, terutama di kala kita berada di tanah yang barokah. Karena Makkah adalah tanah yang barokah dan Madinah pun adalah tanah yang barokah. Sebagaimana Makkah adalah tanah haram, Madinah juga tanah haram, maka di antara kewajiban kita dikala kita berada di tanah haram, di tanah barokah, adalah meminta pertolongan kepada Allah untuk selalu dan istiqamah di dalam beribadah. Karena beribadah itu tidak mudah ikhwatul Islam. Kalau bukan pertolongan Allah, maka sulit bagi kita beribadah. Dan untuk memberikan motivasi bagi kita untuk selalu beribadah kepada Allah adalah ingat bahwa semua yang kita lakukan di tanah haram, maka pahalanya tidak akan sama dengan kita beribadah dikala kita berada di tanah halal, apapun ibadahnya. Misalnya kita melakukan baca Quran, Al-Quran yang kita baca sama, tapi pahalanya berbeza. Kenapa demikian? Karena kita sedang membaca Al-Quran di tanah barokah, di tanah haram. Kemudian sedekah yang kita berikan juga berbeza. Kenapa? Karena kita melakukannya di tanah haram, di tanah barokah. Apalagi yang berkaitan dengan salat, dan itu merupakan di antara hadis yang masyhur. Hanya saja berapa keutamaannya tidak disebutkan. Satu-satu keutamaan yang disebutkan oleh Nabi SAW adalah melakukan ibadah salat, dan ibadah salat itu pun masih diberikan peluang oleh Nabi SAW untuk tidak ditutup kemungkinan berapa banyak diberikan. Makanya orang yang melakukan salat di Madinah di dalam Masjid Nabawi, maka dia akan mendapatkan berapa pahalanya? 1000 kali. Berapa pahalanya? 1000 kali. 1000 terlalu sedikit ya. Kita maunya banyak. Makanya Nabi SAW menyebutkan,
khairun min alfi salat, lebih baik daripada 1000. 1000 sama tidak dengan lebih baik daripada 1000? Sama atau tidak? Tidak sama ya pada Islam. Nabi SAW menyebutkan salatun fi masjidi hada khairun min alfi salatin fi ma siwa. Orang yang salat di dalam masjidku ini lebih baik daripada 1000. Artinya kalau lebih baik daripada 1000, bukan 1000. Berarti bisa jadi minimal kalau ada orang yang salat maka pahalanya adalah 1000. Maksimalnya berapa? Semakin sempurna salatnya, semakin tumaknina, semakin khusyuk, maka semakin terbuka peluang untuk mendapatkan pahala yang luar biasa banyaknya. Itu kalau salat sendirian. Kalau salat berjamaah dilipat gandakan lagi. Karena tidak ada orang yang salat jamaah kecuali 27 darjat misalnya, dilipat gandakan lagi ikhwatul Islam. Terlalu banyak peluang untuk mendapatkan pahala. Maka merugilah kita ikhwatul Islam dikala kita pulang ke tanah air namun kita tidak ada membawa perubahan dalam kehidupan. Dan itulah yang diinginkan dari ibadah haji yang mulia ini. Ibadah haji yang diinginkan adalah mendapatkan haji yang mabrur. Haji yang mabrur itu nilainya bukan di sini. Haji mabrur itu baru akan kita mengetahui dikala kita pulang ke kampung halaman, baru diketahui dia mabrur atau tidak. Karena mabrur itu artinya adalah haji yang mendatangkan kebaikan dalam kehidupan. Sehingga seolah-olah tanah haram ini merupakan latihan. Kita di sini dilatih untuk salat berjamaah 5 waktu. Kita di sini dilatih untuk baca Al-Quran. Kita di sini dilatih untuk berdoa. Kita di sini dilatih untuk mengejar semua dan setiap kebaikan. Kita tidak ingin melewatkannya. Padahal itu hanyalah amalan-amalan sunnah saja, tapi kita tidak ingin meninggalkannya. Seperti misalnya, kita tahu di antara salah satu ibadah yang mulia di kota Madinah adalah beribadah di dalam raudhah min riyadhil jannah, taman di antara taman-taman surga. Padahal untuk atau dikala kita tidak dimudahkan oleh Allah masuk ke dalam raudhah, apakah kita berdosa dengannya? Apakah masuk ke dalam raudhah hukumnya wajib? Tidak ada. Raudhah itu hukumnya sunnah. Tapi coba bayangkan kalau ada kaum muslimin mereka pulang ke kampung halamannya namun mereka belum bisa masuk ke dalam raudhah, bagaimana perasaannya? Tidak tenang, ada sesuatu yang belum selesai. Padahal itu hanya perkara yang sunnah saja. Namun mereka tidak tenang kalau seandainya mereka belum melakukan. Bagaimana dengan perkara-perkara yang wajib? Sehingga seolah-olah tanah haram itu ikhwatul Islam merupakan latihan bagi kita bersama. Walaupun nanti dikala kita pulang ke kampung halaman, ibadah kita tidak semaksimal yang kita lakukan di sini. Walaupun ibadahnya tidak semaksimal. Misalnya di sini kalau kita salat, tidak ada di antara kita yang salat kecuali setengah jam 15 menit sebelum azan kita sudah berada di masjid. Kalau di kampung kapan kita berada di masjid? Ya pas-pas iqamah lah. Dan kebanyakan kita mungkin jadi imam, tapi imamnya imam masbuk. Artinya ikhwatul Islam berbeda kualitasnya, tapi paling tidak kita berusaha untuk mempertahankan kualitas ibadah. Baru disebut dengan mabrur namanya. Dan mabrur itu artinya adalah mendatangkan kebaikan dan perubahan dalam kehidupan. Dan semoga Allah hadiahkan kepada kita bersama haji yang mabrur. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, para tetamu Allah rahimani wa rahimakumullah. Sebagaimana hadis yang kemarin atau ayat yang kemarin kita bacakan ikhwatul Islam, liyashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru ismallah. Dikala mereka menunaikan ibadah haji yang mulia ini, maka terlalu banyak faedah-faedah yang akan mereka dapatkan. Terlalu banyak kebaikan-kebaikan yang akan mereka rasakan. Dan tujuan itu semua adalah agar mereka selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara salah satunya ikhwatul Islam, di antara faedah menunaikan ibadah haji yang mulia ini adalah bagaimana kita mengenang perjuangan dan pengorbanan para nabi yang terdahulu. Dan salah satu pengorbanan yang paling luar biasa adalah perjuangan kakeknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kemarin kita telah menyinggung sedikit ikhwatul Islam. Pengorbanan yang paling luar biasa adalah pengorbanan yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim itu disebut dengan ayah kita yang ketiga. Ayah kita yang pertama adalah Nabi Adam alaihissalam. Ayah kita yang kedua adalah Nabi Nuh. Dan ayah yang ketiga adalah Nabi Ibrahim. Bahkan Nabi Ibrahim itu adalah ayahnya para nabi dan para rasul. Karena semua para nabi dan para rasul berasal dari keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam. Bahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga berasal dari keturunan Nabi Ibrahim. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, ana da'watu Abi Ibrahim. Saya ini adalah hasil daripada doa ayahku Ibrahim alaihissalam. Kemarin kita telah menceritakan ikhwatul Islam beberapa kalimat yang diajarkan atau yang disebutkan oleh Nabi Ibrahim. Dan kita ingin kembali mengulangnya sedikit saja. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa idz yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail.
Dan ingatlah, siapa yang diperintahkan untuk mengingatnya? Kita bersama. Ingat sejarah bagaimana proses pembangunan Ka'bah Al-Musharrafah. Yang diingat itu bukan hanya bagaimana cara pembangunannya saja, tapi bagaimana perjuangan yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu ikhwatul Islam. Sebelum ayat ini Allah menyebutkan wa idzi batala Ibrahim. Dan ingatlah dikala kami memberikan ujian kepada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu ikhwatul Islam, Nabi yang ajib, yang luar biasa. Tidak ada yang beriman kepadanya kecuali sedikit saja. Siapa yang beriman kepada Nabi Ibrahim? Anaknya sudah pasti, istrinya Sarah, Hajar. Kemudian siapa lagi? Anak pamannya Lut. Walaupun mereka berbeza syariatnya, karena Nabi Ibrahim diutus kepada umat yang lain, Nabi Lut juga diutus kepada umat yang lain. Tapi Nabi Lut itu adalah anak paman daripada Nabi Ibrahim. Kemudian siapa lagi yang beriman kepada Nabi Ibrahim? Tidak ada. Nabi Ibrahim itu ikhwatul Islam, kalau kita perhatikan bagaimana sejarahnya, Nabi yang paling luar biasa perjuangannya. Maka di antara salah satu bentuk Allah mengabadikan cerita dan kisah Nabi Ibrahim, cerita Nabi Ibrahim itu akan banyak kita jumpai di dalam Al-Quran. Kenapa demikian ikhwatul Islam? Karena terlalu banyak perjuangannya. Dan setiap perjuangan Nabi Ibrahim berhasil. Fa'atammahun. Maka Nabi Ibrahim menyempurnakan perjuangan dan ujian yang telah Allah berikan. Mulai dari kecil ikhwatul Islam, kita selalu menceritakan Nabi Ibrahim di masa kecil, dia sudah mulai berjuang. Bagaimana perjuangannya? Karena seorang nabi akan selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada seorang nabi pun yang mereka tunduk kecuali kepada selain Allah. Artinya mereka tidak pernah menyembah berhala. Nabi SAW yang dibesarkan di kaum penyembah berhala, namun tidak pernah sekalipun Nabi sujud kepada berhala. Begitu juga dengan Nabi Ibrahim, begitu juga dengan nabi-nabi yang lainnya. Karena para nabi dan para rasul pasti dijaga oleh Allah Azza wa Jalla. Coba lihat bagaimana perjuangan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim, dia itu ikhwatul Islam, ayahnya tukang buat dan tukang jual berhala. Bagaimana perjuangannya? Dan dia masih kecil. Ayahnya adalah tukang buat berhala. Kemudian ayahnya bukan hanya sekedar membuat berhala, tapi memerintahkan anaknya untuk menjual berhala. Dan salah satu yang diperintahkan untuk menjual berhala adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Coba bayangkan bagaimana Nabi Ibrahim keluar dari ini. Tidak dilakukan, maka nanti takut dia khawatir orang yang durhaka kepada orang tuanya. Kalau dilakukan, dia durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Mana yang harus dilakukan? Durhaka kepada Allah atau durhaka kepada orang tua? Kalau kita, mana yang harus kita lakukan? Kalau saya, tidak kedua-duanya. Sama Ustaz ya? Sama, tidak durhaka kepada Allah, tidak juga durhaka kepada orang tua. Karena Allah yang memerintahkan beribadah kepadanya, dan Allah pula yang memerintahkan kita untuk berbaik kepada kedua orang tua, walaupun mereka bukan satu agama. Itu merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana cara yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim? Nabi Ibrahim tetap menjualnya untuk taat kepada orang tuanya. Tapi dikala dia menjual, dia selalu berkeliling menjajakan dagangannya, yaitu berhala. Tapi ada kalimat yang sangat unik yang dia ucapkan. Apa kata Nabi Ibrahim? Siapa di antara kalian yang mau membeli sesuatu yang tidak ada manfaat dan tidak ada gunanya? Laku atau tidak? Tidak akan pernah laku. Agar dia tetap beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin seorang nabi yang dia menjual berhala. Kalau dia tidak menjual, maka dia durhaka kepada orang tuanya. Makanya di antara caranya yang dia lakukan oleh Nabi Ibrahim, disebutkan kalimat tersebut. Siapa di antara kalian yang mau membeli, la yadurru wa la yanfa', tidak ada manfaatnya, tidak ada gunanya, tidak ada, sehingga tidak laku-laku. Dia tetap taat kepada Allah dan tetap menjadi seorang hamba Allah Subhanahu, taat kepada orang tuanya dan tetap menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita tahu bagaimana ceritanya. Kemudian dia ingin dibakar, dia dihukum. Banyak sekali cerita tentang Nabi Ibrahim ikhwatul Islam. Kemudian pada akhirnya dia hijrah. Kemudian pada akhirnya dia menikah. Perjuangan demi perjuangan, mulai dari dia kecil sampai dia sudah tua. Perjuangan demi perjuangan. Namun tidak ada di antara mereka yang ikut kepadanya kecuali sedikit sahaja. Walau demikian, Allah menyebutkan di akhir surah An-Nahl, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Inna Ibrahim kana ummah. Sesungguhnya Nabi Ibrahim itu adalah umat. Makna umat ini banyak di ikhwatul Islam. Padahal Nabi Ibrahim hanya satu, tapi Allah menyebut dia dengan umat. Artinya nilai dia itu sama dengan umat. Umat itu sedikit atau banyak? Banyak di ikhwatul Islam.
Allah menyebutkan inna Ibrahim ummah, sesungguhnya Nabi Ibrahim itu ada sama nilainya dengan umat yang sangat banyak sekali, walaupun dia seorang sahaja. Kenapa demikian? Karena dia adalah qudwah dalam segala kebaikan. Maka dianjurkan bagi kaum muslimin untuk mengenal qudwahnya. Dan qudwah kita salah satunya adalah Nabi Ibrahim, yang tentunya beliau adalah kakeknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam di khutbah Islam, di antara bentuk Nabi tidak pernah melupakan kakeknya Ibrahim. Di antara salah satu nama anaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Ibrahim. Kenapa Ibrahim dinamakan dengan Ibrahim? Anak Nabi itu yang laki-laki ada 3, yang perempuan ada 4. Yang laki-laki namanya adalah Qasim, Abdullah, Ibrahim. Yang perempuan yang pertama namanya, siapa nama anak Nabi yang pertama? Yang perempuan siapa? Ruqayyah atau Ummu Kulsum? Zainab. Masya Allah, Zainab. Yang kedua Ruqayyah. Yang ketiga Ummu Kulsum. Yang keempat Fatimah radhiyallahu taala anhum ajma'in. Bagaimana supaya kita tidak lupa akan nama-nama keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam? Di antara salah satu caranya ikhwatul Islam, di antara salah satu caranya adalah dengan menamakan anak laki atau anak perempuan kita dengan nama anak-anak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa di sini yang nama anak perempuannya sama dengan anak Nabi sallallahu alaihi wasallam? Siapa nama anak putrinya? Fatimah. Kenapa dinamakan dengan Fatimah? Karena itu nama putri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini hadiahnya. Semoga bermanfaat ya. Barakallahu fiik. Allah jika khairan. Artinya ya ikhwatul Islam, di antara salah satu untuk mengingat putra-putri Nabi sallallahu alaihi wasallam, menamakan anak-anak kita dengan nama-nama, karena itu keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita ingin menamakan mereka atau menamakan anak-anak kita, keluarga kita dengan nama keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena itu merupakan di antara orang-orang yang paling mulia, dan kita ingin anak-anak kita, keturunan kita juga menjadi orang-orang yang mulia sebagaimana nanti yang akan kita bahas. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, kita kembali mengatakan anak Nabi yang laki-laki Qasim, Abdullah, Ibrahim. Ibrahim ini lain ibu ya. Qasim, Abdullah itu dari Khadijah, karena semua anak Nabi dari Khadijah kecuali satu Ibrahim. Kemudian yang perempuan Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum, Fatimah radhiyallahu taala anhum ajma'in. Nah, salah satu nama putra Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ada di kota Madinah, meninggal di Madinah, dikuburkan di sini di Madinah adalah Ibrahim. Kenapa Nabi menamakan putranya dengan Ibrahim? Karena sejarahnya sama dengan sejarah ayahnya Ibrahim alaihissalam. Dari mana asal ibu daripada Nabi Ibrahim atau daripada anak Nabi Ibrahim? Siapa ibu Ibrahim? Maria. Maria ini berasal dari mana? Sesuai dengan namanya, Maria Al-Qibtiyah. Qibtiyah itu berasal dari Tibet. Tibet itu adalah penduduk Mesir asli, sama dengan Hajar, Sarah yang juga keluar dari Mesir. Jadi ceritanya sama ikhwatul Islam. Bahkan Nabi tidak pernah melupakan ayahnya Ibrahim, dan di antara salah satu Nabi tidak melupakannya, dinamakan anaknya dengan nama kakeknya Ibrahim alaihissalam. Artinya ikhwatul Islam, dianjurkan bagi kita untuk mengetahui bagaimana perannya di dalam kehidupan, dan salah satunya adalah doa atau ayat yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang kemarin telah kita bacakan. Kita lanjutkan lagi ikhwatul Islam. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, wa idz yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail. Ingatlah bagaimana Ibrahim dan Ismail mengangkat pondasi Ka'bah. Cerita tentang Nabi Ibrahim yang harus kita ingat, yang harus kita kenal. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Kemudian setelah mereka mengangkat pondasi Ka'bah, maka Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail mereka berdoa kepada Allah, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Doa yang dianjurkan bagi kita bersama untuk selalu mengucapkannya setiap kali kita selesai beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada di antara kita yang tahu apakah ibadahnya diterima atau ibadahnya sia-sia, atau ibadahnya yang akan membuat dia berdosa. Bahkan ada orang yang beribadah menyebabkan dirinya masuk ke dalam api neraka. Bukan main-main ikhwatul Islam. Tidakkah kita ingat sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim? Ada 3 orang atau 3 sifat. Sifat yang pertama atau orang yang pertama, dia syahid di jalan Allah.
tapi dia masuk neraka karena syahadahnya atau karena amalannya. Coba bayangkan. Yang kedua, ada orang yang dermawan, karena kedermawanannya dia masuk ke dalam api neraka. Yang ketiga, orang yang qari, baca Quran, karena baca Qurannya dia masuk ke dalam api neraka. Ibadah tapi menyebabkan dia masuk neraka. Bahaya. Kenapa bisa demikian? Yang pertama, ikhwatul Islam, orang yang tadi mati syahid, kita tahu syahid adalah ibadah yang paling mulia. Tiba-tiba dikala dia meninggal, dipanggil oleh Allah, wahai fulan, apa yang kamu lakukan di dunia? Maka orang ini mengatakan, ya Allah, aku berjihad. Apa kata Allah? Kamu itu dusta. Dan Allah tahu untuk apa kita beribadah. Untuk siapa kita beribadah, karena apa kita beribadah. Allah yang paling tahu. Sehingga Allah mengatakan, kamu dusta. Iya, kamu berjihad, tapi kamu berjihad tujuannya bukan karena Allah, bukan karena ingin mengangkat kalimat tauhid, bukan karena ingin mengangkat kalimat la ilaha illallah, tapi engkau berjihad dan berjuang ingin dikatakan sebagai seorang yang pahlawan, waqatil, dan gelar ini sudah kamu dapatkan. Dialah yang pertama kali dicampakkan ke dalam api neraka. Padahal jihad, tidak semua orang bisa berjihad. Kemudian yang kedua, dipanggil lagi ada orang yang dermawan, suka sedekah ke sana ke sini semuanya. Tidak ada pintu sedekah kecuali dia bergabung di dalamnya. Kemudian dia wafat, dipanggil oleh Allah, wahai fulan, apa yang kamu lakukan? Maka dia mengatakan, ya Allah, aku bersedekah. Apa kata Allah? Kazabta, kamu itu dusta, kamu bohong. Engkau tidaklah bersedekah kecuali kamu ingin mendapatkan sebuah titel yang dinamakan dengan dermawan, waqatil. Dan gelar ini sudah kamu dapatkan. Artinya dia bersedekah bukan untuk Allah, tapi agar dinamakan dermawan, agar dibilang sebagai orang yang ini dan itu. Dia sudah mendapatkan gelar ini, dan Allah tahu untuk apa niatnya. Niatnya untuk siapa? Maka dia dicampakkan ke dalam api neraka Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang ketiga, ada orang yang baca Quran, dia wafat, dipanggil oleh Allah. Maka Allah pun bertanya, wahai fulan, apa yang kamu lakukan? Maka dia mengatakan, ya Allah, qara'tu fikal Quran. Ya Allah, aku baca Al-Quran untukmu. Apa kata Allah? Kadzabta, kamu dusta. Kamu baca Quran agar mendapatkan sebuah titel yang dinamakan dengan qari, waqatil, dan gelar ini sudah kamu dapatkan di dunia. Artinya tujuan kamu semata-mata untuk mendapatkan gelar dan titel ini, waqatil, dan itu sudah kamu dapatkan. Tiga golongan ini, ikhwatul Islam, mereka dicampakkan ke dalam api neraka Allah Azza wa Jalla. Dan itu bisa dikiaskan kepada ibadah yang lainnya. Ibadah manapun yang apabila dijadikan bukan untuk selain Allah Azza wa Jalla, maka Allah tidak akan menerimanya. Sehingga bagaimana supaya ibadah kita diterima? Mana caranya? Di antara salah satu caranya, ucapkan doa yang diucapkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Karena kita tidak boleh, ikhwatul Islam, seorang muslim harus ingat dua perkara. Yang pertama ada rasa takut, yang kedua ada rasa berharap. Mereka selalu takut ibadahnya tidak diterima. Namun dalam sisi yang lain, mereka juga berharap agar ibadah yang mereka lakukan diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Makanya tidak ada di antara kita yang bisa memastikan ibadah kita diterima atau tidak. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kepada Nabi sebuah ayat yang amat mulia, watlu alaihim naba'a bani Adam bil haqq. Wahai Muhammad, bacakan, ceritakan kepada umatmu cerita tentang dua orang anak Adam, terlepas daripada namanya. Kemudian apa ceritanya? Apa yang harus disampaikan oleh Allah atau yang disampaikan oleh Nabi kepada umatnya? Iz qarraba qurbana, ketika mereka sama-sama berkorban, sama-sama beribadah. Dan sekarang di antara ibadah yang mulia yang kita lakukan adalah berkorban dengan dam, dengan hadiu, dengan udhiyah, dengan yang lainnya. Apa yang terjadi? Ini anak Nabi Adam alaihissalam di zaman-zaman yang masih murni. Kemudian ikhwatul Islam, iz qarraba qurbana, apa yang terjadi? Sehingga Allah memerintahkan Nabi untuk menyampaikan cerita ini kepada kita semuanya. Fatuqabbila min ahadihima wa lam yutaqabbal min al-akhar. Yang satu diterima amal ibadahnya, yang satu tidak diterima. Artinya Allah menceritakan tentang anak Nabi Adam. Dikala mereka sama-sama beribadah, tidak semua ibadah mereka diterima oleh Allah. Dikala mereka berkorban, yang satu diterima, yang satu tidak. Sehingga ikhwatul Islam, karena orang dulu, kalau ibadahnya diterima, diketahui kalau ibadahnya diterima. Kalau tidak, juga diketahui ibadahnya tidak diterima. Kemudian yang tadi diterima, yang tidak diterima ibadahnya, marah, kesal. Kenapa ibadah saya tidak diterima? Kurban saya ditolak oleh Allah Azza wa Jalla. Qala la'aqtulannak. Maka dia marah kepada saudaranya. Kenapa ibadahmu diterima, ibadahku tidak? Maka aku akan bunuh kamu. Dan itulah pembunuhan pertama terjadi di bumi. Sehingga setiap pembunuhan yang terjadi di bumi,
maka ada bagian untuk yang pertama kali melakukannya. Dan ini pelajaran juga bagi kita. Jangan pernah kita menjadi pembuka pintu keburukan bagi orang lain. Karena apabila kita sebagai pembuka pintu keburukan, semua keburukan yang dilakukan, kita dapat jatahnya. Maka disebut dengan dosa jariah. Kemudian ikhwatul Islam, apa kata saudaranya sebelum dibunuh? Karena betul-betul dia akan membunuhnya. Tapi dia berpesan kepada saudara sebelum dia dibunuh. Dia mengatakan, qal innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Wahai saudaraku, ketahuilah Allah tidak menerima kecuali dari mereka-mereka yang betul-betul bertakwa. Dan kita tidak tahu apakah kita termasuk orang-orang yang betul-betul bertakwa atau masih butuh kepada takwa. Hanya saja harapan kita, semoga kita bersama termasuk orang-orang yang bertakwa. Sehingga di antara salah satu caranya, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Jangan pernah kita melupakan, walaupun kita anggap sepele ikhwatul Islam, tapi penting, terutama dalam ibadah yang mulia ini. Karena ibadah yang paling berat, ibadah yang lain. Ibadah haji di antara ibadah yang paling berat dibandingkan dengan ibadah-ibadah yang lainnya. Contoh, ini mohon maaf ya. Contoh misalnya, kita salat, karena salat, puasa, zakat, haji sama-sama rukun Islam. Apa bezanya? Tidak ada. Kalau kita salat, banyak di antara kita yang berhasil. 5 waktu kita melakukannya. Tidak ada di antara kita yang riya, padahal kita keluar siang dan malam. Begitu juga dengan puasa. Begitu juga dengan zakat. Tapi tiba-tiba kalau masalah haji ini berbeza ikhwatul Islam. Kalau salah panggil saja kita marah. Misalnya nama kita Ahmad, pulang-pulang dari tanah suci, ada kawan biasa, "Hai Ahmad, bagaimana kabar?" Kita marah. Tidakkah kamu tahu warna putih ini mahal harganya? Ini peci ini mahal harganya. Panggil Bapak Haji misalnya. Padahal sama-sama rukun Islam. Kenapa kita tidak dipanggil Bapak Salat, Bapak Puasa, Bapak Zakat, tiba-tiba Haji dipanggil Bapak Haji? Apa bezanya? Tidak ada. Artinya ikhwatul Islam itu ujian bagi kita bersama. Sehingga nanti kalau seandainya kita dipanggil, alhamdulillah, tidak dipanggil juga tidak menjadi masalah. Kita ingin menjadi orang yang betul-betul menunaikan ibadah semuanya karena Allah Subhanahu wa taala. Maka selalu kita ingatkan ikhwatul Islam, Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu mengajarkan kepada kita di antara salah satu doa untuk ibadah ini. Karena ibadah ini berat ikhwatul Islam, maka jagalah ibadah haji ini. Menjaga ibadah haji lebih berat dibandingkan dengan haji itu sendiri. Menjaga ibadah haji ini tidak ringan, karena kita harus menjaganya sampai kita berjumpa dengan Allah. Bukan 1 hari 2 hari melakukan ibadah haji, 5 hari 6 hari selesai, tapi menjaganya sampai kita mati. Begitulah ibadah haji harus kita jaga ikhwatul Islam. Makanya Nabi, setiap mereka yang berada di miqat, Nabi SAW mengajarkan sebuah doa yang dikeluarkan oleh Anas bin Malik. Walaupun hadisnya terjadi perselisihan di antara para ulama, tapi Nabi SAW mengajarkan Allahumma hajja la riya'a fiha wa la sum'ah. Itulah kalimat yang selalu diucapkan oleh Nabi, terutama dikala Nabi ingin mengawali ibadahnya. Allahumma hajja la riya'a fiha wa la sum'ah. Siapa kemarin yang membaca doa ini dikala dia berada di miqat? Nah, yang Masya Allah ada yang membacanya. Nanti kita share kepada semua yang melakukan ibadah haji. Ini adalah langkah awal, terutama dikala kita berada di miqat, kita mengucapkan Allahumma hajja la riya'a fiha wa la sum'ah. Ya Allah, ikrar kita kepada Allah, kami menunaikan ibadah haji yang mulia ini. Tidak ada riya, tidak ada sum'ah. Riya yang membatalkan ibadah, sum'ah yang menghilangkan pahala, yang membuat ibadah kita sia-sia. Itu bahaya. Makanya Nabi SAW menyebutkan di awal kita mulai melangkah dikala kita berada di miqat, setelah kita mengucapkan labbaik Allahumma hajja atau labbaik Allahumma umrata, maka di antara kalimat yang kita ucapkan sebelum kalimat talbiyah, Allahumma hajja la riya'a fiha wa la sum'ah. Kenapa demikian ikhwatul Islam? Tujuannya hanya satu saja, agar ibadah kita semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena terlalu sia-sia perjalanan yang begitu panjang, antrian yang begitu panjang, uang yang begitu banyak, kemudian tidak ada pahalanya, sia-sia, terlalu sia-sia. Makanya di dalam hadis Nabi SAW menyebutkan man hajja lillah, barang siapa yang haji untuk Allah. Itu hadisnya, man hajja lillah, barang siapa yang haji untuk Allah, dia tidak usah memikirkan manusia. Makanya ikhwatul Islam, ibadah haji, ibadah yang kita lakukan terutama di tanah haram ini, bisa tidak kita sembunyikan? Bisa tidak kita sembunyikan ibadah kita? Misalnya kita salat di Masjid Nabawi, bisa tidak kita sembunyikan? Bisa atau tidak? Tidak atau iya? Iya. Salat di Masjid Nabawi, apakah harus perlu diketahui oleh orang-orang semuanya?
Dikala kita masuk ke Rabbah berdoa di dalamnya, apakah perlu diketahui oleh semuanya? Apakah harus update status? Dikala kita tahu, apakah harus kita update status? Dikala kita berdoa di Mina, di Arafah, apakah harus ada kawan yang minta difotokan? Foto dulu. Saya berdoa di Arafah, di Jabal Rahmah misalnya. Apakah perlu demikian? Perlu atau tidak? Apa jawabannya? Ingat ikhwatul Islam, mohon maaf ya, ibadah semakin disembunyikan, semakin kuat keikhlasannya. Semakin ditampakkan, semakin berat perjuangannya. Kita tidak mengatakan orang yang update status, orang yang memvideo semuanya, kemudian disebarkan kepada semua orang. Kita tidak mengatakan dia ria, tapi perjuangannya berat untuk menahan hatinya. Dan kita tahu hati kita ini terlalu lemah untuk menahan pujian. Manusia banyak yang berhasil dikala mereka dicaci, tapi banyak di antara mereka yang gagal dikala mereka dipuji. Bisa dipahami? Makanya Nabi SAW mengatakan al-maduhu adzabhu. Pujian itu adalah sembelihan. Orang yang memuji kita di depan kita, sama saja dia menyembelih kita. Bisa dipahami atau tidak? Kalau kita dicaci, mungkin kita bisa sabar dengannya. Kita sabar, kita ingin marah, kita pergi selesai. Tapi kalau kita dipuji, kita bisa sampai ke langit. Dan kita lupa bahwa kita akan jatuh setelahnya. Artinya ikhwatul Islam, semaksimal mungkin ibadah yang kita lakukan disembunyikan. Iya, mungkin keberangkatan kita haji orang tahu, tidak menjadi masalah untuk saling mendoakan satu dengan yang lainnya. Tapi dikala kita berada di Mekah, dikala kita berada di Madinah, ibadah kita tidak perlu diketahui oleh orang lain. Kalau oleh kawan, satu grup itu biasa, tapi tidak mungkin oleh satu dunia. Ini satu dunia orang tahu kalau kita berada di dalam Raudhah. Tidak mesti cukup kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mengatakan tidak salah, bukan berarti salah, tidak, tapi terlalu berat pengorbanan dan ujian karena hati kita ini adalah hati yang lemah. Tidak ada orang yang mengatakan hatinya kuat. Sehingga karena kelemahan hati kita, Nabi SAW mengajarkan setiap kita salat atau setiap kali kita berdoa, Allahumma ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinik. Muqallib ma summiyal qalbu qalban illa litaqallubihi. Hati tidaklah dinamakan dengan hati karena dia tidak menetap. Kadang ikhlas, kadang ria, kadang bagus, kadang tidak bagus. Sehingga kita bermohon kepada Allah, sabbit, ya Allah, tegarkan, tetapkan, istiqamahkan hati kami dalam beribadah kepadamu. Berat perjuangan kita ikhwatul Islam. Makanya nanti bukan berarti salah ya, kalau seandainya kita ingin update status boleh, tapi cukup kepada orang-orang yang kita cintai dan orang-orang yang mencintai kita. Siapakah dia kira-kira? Orang yang kita cintai siapa? Istri, anak-anak, orang tua, dan orang yang kita cintai dan mereka mencintai kita. Kalau tetangga kita cinta atau mereka cinta kepada kita atau tidak? Bisa jadi ya, bisa jadi tidak. Karena nikmat itu ikhwatul Islam semakin banyak pula orang yang hasad. Misalnya ada tetangga yang berangkat, dia haji, maka tetangganya mengatakan, ini kemarin baru umroh sekarang haji, ini mungkin sudah triliunan korupsinya kira-kira. Pandangannya negatif kemana-mana, iya atau tidak? Tidak semua nikmat yang ada pada diri kita disukai oleh orang lain. Bagaimana caranya? Sembunyikan semaksimal mungkin, kecuali kepada orang-orang yang kita cintai dan orang-orang yang mencintai kita. Itu kaedahnya. Kenapa demikian? Kalau kita bercerita nikmat kepada orang tua kita, apa yang terjadi? Semoga Allah menjaga Muna, Allah jaga nikmat yang ada pada diri Muna. Kalau kita bercerita kepada anak-anak kita, begitu juga. Kepada istri kita, begitu juga. Kalau kepada tetangga kita, Masya Allah Pak, semoga sehat selalu. Di mulutnya, di hatinya, kita tidak tahu. Begitu juga ia di status. Artinya ya ikhwatul Islam, ini mohon maaf ya kalau kasar, kalau berbahaya bagi kita bersama, tapi untuk menjaga keikhlasan. Dan di antara salah satunya adalah Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Sebuah doa yang sangat luar biasa diajarkan oleh Nabi Ibrahim setelah dia membangun Ka'bah al-Musharrafah, sebuah ibadah. Padahal kita tahu Nabi Ibrahim sudah pasti diterima amal ibadahnya karena Allah yang memerintahkan dirinya untuk membangun Ka'bah al-Musharrafah. Walau demikian keadaannya, maka Nabi Ibrahim tetap berdoa kepada Allah. Sehingga kita lebih pantas untuk selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, para tetamu Allah rahimani wa rahimakumullah. Mungkin sampai di sini dulu ya. Kita membahas pembahasan tentang masalah ibadah yang kita lakukan, motivasi demi motivasi yang kita sampaikan
tujuannya tidak lain tidak bukan adalah saling mengingatkan dan saling memberikan nasihat sahaja. Sebenarnya lebih banyak di antara kita yang tahu, bisa jadi yang mendengarkan lebih pandai daripada yang berbicara. Tapi tujuan kita di sini tidak lain tidak bukan adalah saling mengkaji ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, membaca hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saling mengingatkan. Karena seorang mukmin tujuan mereka hanya sekedar saling mengingatkan. Kita tahu bahwa kita beribadah untuk Allah. Kita tahu bahwa kita harus mengenal Rasulullah. Kita tahu kalau kita